Mungkin ini hanya salah satu dari sekian banyak pengalamanku bertemu makhluk halus. Entah kebetulan atau aku punya kelebihan. Yang jelas, semua yang pernah aku lihat itu nyata adanya. Namaku Maria. Teman-temanku biasa memanggilku dengan nama Mau. Kali ini aku akan bercerita pengalamanku bertemu makhluk halus di rumah tua milik nenekku di daerah Bandung Barat. Cerita ini aku alami ketika aku menengok nenekku yang sedang sakit. Ibu dan ayah mengajakku untuk menengok nenek yang sedang sakit, sekalian berlibur di sana. Rumah nenek bisa dibilang sangat luas. Seingatku, ada halaman depan yang luas menyatu dengan parkiran. Ditambah banyaknya jendela kaca besar, ya seperti khas rumah zaman dulu. Sesampainya di sana, setelah melihat keadaan nenek dan mengobrol, aku langsung menelusuri tiap ruangan yang ada di rumah ini. Karena sudah lama sekali aku tak berkunjung ke sini. Dan benar saja, seperti apa yang tadi ku bilang. Bangunan rumah ini dari dulu tidak berubah. Namun, ada satu hal yang menarik perhatianku. Di ruang tengah, dari banyaknya foto keluarga, ada sebuah foto perempuan yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Kata ayah sih, itu adalah sahabat nenek sejak kecil, yang memang sejak 1 tahun ke belakang tinggal di sini bersama nenek. Suasana di sini sangat tenang, dan udaranya pun sejuk. Aku semakin betah untuk menghabiskan waktu di sini. Ditambah lagi, aku sedang menikmati liburan akhir semester. Jadi, bisa lebih lama di sini sambil menemani nenek juga, pikirku. Singkat cerita, untuk bernostalgia dengan rumah ini, ku lewati sudut demi sudut ruangan di rumah ini. Dan saat aku melewati ruang keluarga yang ada di belakang rumah ini, aku melihat seorang nenek-nenek sedang duduk di kursi. Hah? Itu siapa? Aku pun menghampirinya untuk menyapanya. Namun ketika kulihat, wajah nenek ini tidak terlihat asing. Sepertinya aku pernah melihatnya. Sampai... Oh iya, wajahnya mirip seperti yang di foto tadi. Mungkin ini sahabat nenek yang tadi ayah bilang. Hai Nek, apa kabar? Aku cucunya Nenek Lin. Lagi berlibur di sini sambil nengok nenek yang lagi sakit. Salam kenal. Sapaku sambil sedikit jongkok untuk mengajaknya mengobrol. Namun si nenek tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tersenyum memandangku. Ya udah deh,
Kalau gitu, aku keliling lagi ya, Nek. Kupikir karena sudah tua, mungkin pendengaran si nenek memang sudah kurang jelas. Aku pun menghiraukannya dan meninggalkannya. Sampai tak terasa makan malam pun tiba. Aku segera berjalan menuju ruang makan untuk makan bersama. Tapi ketika di meja makan, aku sedikit heran dan bertanya-tanya. Kenapa sahabat nenek tidak diajak makan? Kan tadi dia ada di rumah. Aku pun bertanya kepada ayah. Yah, teman nenek yang tinggal di rumah ini kemana? Kok gak diajak makan sih? Padahal tadi sore aku ketemu loh. Lagi duduk tuh di ruang keluarga yang ada di belakang. Terus aku ajak ngobrol juga kok. Tanyaku sambil menunjuk ke arah ruang keluarga di belakang. Namun, ayah tiba-tiba saja tak meneruskan perkataannya. Dan ibu pun menyuruhku untuk melanjutkan makan saja. Katanya jangan ngomong yang aneh-aneh. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, ibu langsung membawa nenek untuk beristirahat di kamar. Sedangkan ayah langsung masuk menuju kamar. Aku tidur di kamar yang ada di lantai atas. Kamar di lantai atas ini sangat luas. Terdapat jendela kaca besar dan sebuah balkon dengan pemandangan langsung keluar rumah. Dan ku buka pintu balkon kamar agar udara di kamar menjadi lebih sejuk. Dan malam pun semakin larut. Sampai aku pun mulai mengantuk. Dan akhirnya tertidur. Sampai ketika aku sedang tertidur lelap, aku terbangun karena tiba-tiba mendengar suara dari arah kaca pintu balkon. Awalnya, aku pikir itu hanya angin, karena aku lupa untuk menutupnya kembali. Namun, lama-kelamaan, suara itu tidak berhenti dan semakin berisik. Mendengar itu, aku pun terbangun dan berjalan menghampiri balkon untuk memastikan suara apa itu tadi. Dan ketika kulihat, tuh kan angin. Kututup kembali jendela dan kembali untuk melanjutkan tidur kembali. Namun, belum lama aku terlelap kembali. Sekarang aku mendengar suara ketukan pintu dari di depan kamarku. Duh, apalagi sih? Iya, bentar-bentar. Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan membuka perlahan pintu kamar. Ketika ku buka, Nenek. Kenapa, Nek? Ternyata itu sahabat nenekku. Aku pun bertanya, ada apa malam-malam begini masih berkeliaran, bukannya istirahat. Ada apa, Nek? Ada yang bisa aku bantu? Atau mau tidur di sini sama aku? Ku perhatikan kembali dengan sesama
Nenek ini lagi-lagi tidak menjawab perkataanku dan hanya menganggukkan kepalanya saja. Ya udah, kalau gitu, yuk sini masuk. Masih luas kok kasurnya. Aku pun membukakan pintu dan sedikit memalingkan pandanganku ke arah tempat tidur, sambil mengusap mataku yang masih sedikit mengantuk. Dan ketika kulihat kembali ke arah depan pintu, nenek itu tiba-tiba menghilang. Nek! Nek! Nenek kemana? Melihat itu, aku pun sedikit panik. Karena jelas sekali tadi kulihat nenek itu berdiri di depan pintu kamarku ini. Sampai ketika aku membalikan badan, astaga! Berdiri tepat di depan tempat tidurku di dalam kamar ini, seorang wanita tua berambut panjang selutut dengan baju putih dan wajahnya yang pucat menyeramkan. Iya, itu nenek yang tadi kulihat. Namun, kali ini sedikit berbeda dari yang kulihat. Kaki nenek itu tidak menyentuh lantai. Melihat itu, kini badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Nenek itu tertawa cekikikan. Dan ketika tertawa, seluruh badannya bergetar. Sampai sosok itu pun pelan-pelan menghilang dari pandanganku. Dan ketika sudah hilang, badanku baru bisa digerakkan. Sampai akhirnya aku pun berlari menghampiri orang tuaku sambil teriak ketakutan. Setelah cukup tenang, aku pun mulai bercerita tentang kejadian yang kualami. Dan ketika ku ceritakan, ayahku hanya berusaha menenangkanku. Dan soal sosok nenek yang dari tadi siang kulihat itu, beliau memang benar sahabat nenekku yang pernah tinggal di sini. Namun, sudah meninggal sejak 4 bulan yang lalu. Mendengar itu, tubuhku pun semakin lemas. Aku sangat tidak menyangka dengan apa yang aku alami. Entah apa maksud nenek itu mendatangiku. Yang jelas, sampai saat ini aku belum bisa melupakan kejadian ini.